Kejutan besar bikin geger publik Asia. Jelang laga super krusial Timnas Indonesia versus Cina Juni mendatang. Mendadak Presiden AFC Sheikh Salman turun tangan langsung dan berikan hadiah super istimewa untuk skuad Garuda. Fans Timnas auto heboh. Kira-kira hadiah spesial apa yang diberikan AFC? Simak ulasan lengkap dan mendetail tentang kejutan tak terduga ini hanya di sini. Wah, kabar bahagia hampiri Garuda. Media ternama Asia ini bocorkan 5 nama pemain naturalisasi tambahan yang siap perkuat Timnas Indonesia sebelum laga versus Cina. Nomor 1 dan 2 incaran lama yang kualitasnya grade A Eropa. Benarkah mereka siap tampil di GBK Juni mendatang? Simak fakta mengejutkan dan bocoran eksklusifnya berikut ini. Breaking news langsung bikin heboh seluruh fans Garuda di tanah air. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tiba-tiba beri pernyataan mengejutkan kayak gini, usai Venezia gagal keluar dari zona degradasi. Kata-katanya bikin semua bertanya-tanya, benarkah ini sinyal kuat ia akan hengkang dan siap gabung klub elit Liga Italia? Simak bocoran panas dan fakta mengguncang di balik isu transfer sang bek andal ini. Auto bikin geger fans Garuda. Calvin Verdon belak-belakan buka suara soal ketertarikan dua raksasa Eredivisie, PSV dan Ajax Amsterdam. Dua klub elit yang tengah bersaing panas perebutkan jasa sang bintang. Benarkah ini akan jadi langkah awal menuju puncak karir Verdon? Simak inilah bocoran eksklusif dan fakta mengejutkan di balik drama transfernya. Diumumkan tepat hari ini, resmi tinggalkan Sabah FC, Sadil Ramdhani bikin heboh dunia sepak bola nasional. Mendadak kirim kode keras gabung Persib Bandung kah? Transfer ini disebut bisa ubah kekuatan Liga 1 dan bikin persaingan semakin panas. Benarkah Sadil sudah deal diam-diam? Simak fakta lengkap dan isyarat misterius Sadil yang bikin penasaran. Wah, kabar bahagia hampiri Garuda. Media ternama Asia ini bocorkan 5 nama pemain naturalisasi tambahan yang siap perkuat Timnas Indonesia sebelum laga versus Cina. Nomor 1 dan 2 incaran lama yang kualitasnya grade A Eropa. Benarkah mereka siap tampil di GBK Juni mendatang? Simak fakta mengejutkan dan bocoran eksklusifnya berikut ini. Meski Ketua Umum PSSI, Erick Thohir baru-baru ini mengatakan belum ada rencana menambah pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di laga bulan Juni 2025. Bukan berarti federasi benar-benar berhenti mencari talenta baru. Banyak pihak meyakini PSSI masih terus menjajaki kemungkinan mendatangkan pemain berdarah Indonesia dari luar negeri. Masih ada waktu hingga pertandingan melawan Timnas Cina digelar. Proses naturalisasi masih sangat mungkin dilakukan. Berikut adalah 5 nama pemain keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat skuad Garuda ke depannya. 1. Kyle Van Overen, kiper muda yang bersinar. Usia 21 tahun, posisi penjaga gawang, klub FC Volendam Belanda. Fakta menarik, kiper muda ini disebut-sebut menarik perhatian 2 klub top Belanda, Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Latar belakang, ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir saat masa Hindia Belanda. 2. Daan Zandbergen, striker potensial dari Belanda. Usia 23 tahun, posisi penyerang, klub V3 Venlo Belanda. Perkembangan Daan mengaku pernah berbicara dengan perwakilan PSSI di Belanda. Peluang meskipun belum ada langkah resmi, minat dari PSSI sudah mulai tampak. 3. Tristan Goijer, bek muda Ajax yang mulai lirik Garuda. Usia 20 tahun, posisi bek klub Ajax Amsterdam.
Sinyal positif, Tristan sempat menyatakan bahwa ia mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Tantangan untuk saat ini, ia masih fokus untuk mendapatkan tempat utama di tim Ajax sebelum memikirkan peluang membela Indonesia. 4. Miliano Jonathans incaran lama PSSI. Usia 21 tahun, posisi winger kanan, klub FC Utrecht Belanda. Latar belakang, punya darah Indonesia dari ayahnya. Fakta menarik, sudah 5 tahun jadi target PSSI. Baru-baru ini, sang ayah sempat berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan pihak PSSI. 5. Pascal Struijk, pemain Leeds United yang dinanti. Usia 25 tahun, posisi bek tengah, klub Leeds United Inggris. Popularitas nama Struijk sudah sering disebut-sebut sejak beberapa tahun terakhir. Situasi saat ini belum pernah menyatakan secara resmi tertarik membela timnas Indonesia, namun melihat ketatnya persaingan di timnas Belanda, peluang itu tetap terbuka. Itulah 5 pemain keturunan Indonesia yang berpotensi untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia melawan Cina pada Juni 2025. Walau masih dalam tahap kemungkinan, kehadiran mereka tentu bisa memperkuat skuad Garuda. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Breaking news langsung bikin heboh seluruh fans Garuda di tanah air. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tiba-tiba beri pernyataan mengejutkan kayak gini. Usai Venezia gagal keluar dari zona degradasi. Kata-katanya bikin semua bertanya-tanya, benarkah ini sinyal kuat ia akan hengkang dan siap gabung klub elit Liga Italia? Simak bocoran panas dan fakta mengguncang di balik isu transfer sang bek andal ini. Pemain belakang timnas Indonesia, Jay Itzes, tidak berhasil membantu klubnya Venezia meraih kemenangan saat bertandang ke markas Empoli dalam lanjutan pekan ke-33 Liga Italia. Laga yang berlangsung di Stadion Carlo Castellani Empoli pada Minggu malam waktu Indonesia berakhir dengan skor imbang 2-2. Dalam pertandingan ini, Jay Itzes dipercaya tampil sebagai pemain inti sekaligus mengenakan ban kapten. Venezia bermain cukup dominan dengan menguasai 55% penguasaan bola dan melepaskan 13 tembakan, di mana 7 diantaranya tepat sasaran. Meski bermain lebih menyerang, justru Empoli yang mencetak gol lebih dulu lewat Jacopo Fazzini saat pertandingan berjalan hampir 1 jam. Namun 8 menit kemudian, John Yeboah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk Venezia. Pada menit ke-85, Venezia sempat membalikan keadaan lewat gol Gianluca Busio, membuat skor menjadi 2-1. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama karena Empoli mencetak gol balasan hanya 3 menit kemudian lewat Tino Anjorin. Akhirnya, laga pun berakhir imbang 2-2. Usai pertandingan, Jay Itzes mengaku kecewa karena Venezia gagal mengamankan 3 poin penting. Sulit dijelaskan, kami sudah mencetak 2 gol dan sempat unggul. Tapi kemudian kebobolan lagi dan itu membuat kami marah, ujarnya dikutip dari situs resmi Venezia. Meskipun kecewa, pemain berusia 24 tahun ini tetap menilai hasil imbang itu cukup adil jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan. Sekilas, kami memang seperti kehilangan 2 poin. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan laga, skor 2-2 adalah hasil yang adil, tambahnya. Dengan hasil imbang ini, Venezia belum bisa keluar dari zona degradasi dan masih berada di peringkat ke-18 klasemen sementara. Mereka mengumpulkan 25 poin dari 33 pertandingan, hanya terpaut 1 poin dari Lecce yang berada di zona aman. Menariknya, Venezia memiliki poin yang sama dengan Empoli, namun unggul selisih gol. Meski kecewa, Jay tetap menegaskan bahwa timnya harus tetap percaya diri dan berjuang habis-habisan di sisa 5 pertandingan musim ini.
Kami harus tetap percaya karena masih ada 5 pertandingan penting di depan kami, katanya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selalu setia mendukung. Saya sangat menghargai Curva dan semua fans yang selalu menemani kami dimanapun bermain. Kami ingin terus memberikan yang terbaik untuk kota ini dan untuk klub. Venezia akan menghadapi ujian berat berikutnya saat menjamu AC Milan di laga pekan ke-34 yang akan berlangsung pada Minggu 27 April 2025. Pertandingan ini tentu akan menjadi krusial dalam perjuangan mereka bertahan di Serie A. Auto bikin geger fans Garuda. Calvin Verdonk belak-belakan buka suara soal ketertarikan dua raksasa Eredivisie, PSV dan Ajax Amsterdam. Dua klub elit yang tengah bersaing panas perebutkan jasa sang bintang. Benarkah ini akan jadi langkah awal menuju puncak karir Verdonk? Simak inilah bocoran eksklusif dan fakta mengejutkan di balik drama transfernya. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk akhirnya angkat bicara soal rumor ketertarikan beberapa klub besar Liga Belanda terhadap dirinya. Di antara klub yang dikabarkan meminatinya adalah PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Forza NEC, Verdonk menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika harus bergabung dengan klub sebesar Ajax atau PSV. Namun ia justru merasa bahwa pindah ke Vitesse Arnhem akan jauh lebih rumit mengingat adanya rivalitas kuat antara klub tersebut dan klubnya saat ini NEC Nijmegen. Saya rasa pindah ke Vitesse akan jauh lebih sulit dibandingkan ke Ajax atau PSV, ujar Verdonk. Selain itu, pemain berusia 27 tahun ini juga membahas kemungkinan kembali ke klub lamanya Feyenoord Rotterdam, tempat ia mengawali karier sepak bolanya. Ia mengatakan bahwa ia memang memiliki kenangan di sana, tapi keterlibatannya dengan klub tersebut tidak terlalu dalam saat ini. Tentu saja saya tumbuh bersama Feyenoord, tapi saya pribadi tidak terlalu banyak terlibat dengan mereka, katanya. Verdonk juga mengaku masih mendukung Feyenoord dan berharap klub itu bisa terus berprestasi. Saya mendukung mereka. Kalau saya tidak bisa jadi juara bersama klub saya, maka saya harap Feyenoord yang juara. Tapi kalau bisa membantu mereka, tentu saya ingin melakukannya, tambahnya. Meskipun diminati oleh beberapa klub besar, Calvin Verdonk saat ini masih terikat kontrak panjang dengan NEC Nijmegen hingga tahun 2028. Ia juga mengaku masih nyaman dan bahagia bermain untuk klub tersebut. Pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah ini tampaknya masih fokus melanjutkan kariernya bersama NEC setidaknya dalam waktu dekat. Diumumkan tepat hari ini, resmi tinggalkan Sabah FC, Sadil Ramdhani bikin heboh dunia sepak bola nasional. Mendadak kirim kode keras gabung Persib Bandung kah? Transfer ini disebut bisa ubah kekuatan Liga 1 dan bikin persaingan semakin panas. Benarkah Sadil sudah deal diam-diam? Simak fakta lengkap dan isyarat misterius Sadil yang bikin penasaran. Pemain sayap andalan timnas Indonesia Sadil Ramdhani secara resmi mengakhiri kebersamaannya dengan klub asal Malaysia Sabah FC. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sadil menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada tim yang sudah dibelanya sejak Februari 2021. Dalam unggahannya, Sadil menulis, "Hey teman-teman, saya sangat bangga dan berterima kasih sudah menjadi bagian dari tim ini selama 4 tahun 5 bulan. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Sabah yang selalu memberi dukungan dimanapun kami bermain. Tanpa kalian, tim ini tidak akan bisa melangkah sejauh ini." Ia juga menambahkan bahwa semua kenangan selama bersama klub akan selalu terpatri di hatinya. Sepanjang kariernya di Sabah FC, Sadil tampil sebanyak 87 kali, mencetak 22 gol, dan menyumbang 30 assist.
Namun meski bermain apik secara individu, Sadil belum berhasil membawa Sabah FC meraih gelar juara karena selalu terhalang oleh dominasi klub kuat Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Setelah kepergiannya dari Sabah FC, rumor mengenai masa depan Sadil mulai bermunculan. Salah satu kabar yang paling santer menyebut bahwa Sadil akan bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia, Persib Bandung. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut, Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung, memberikan jawaban diplomatis. Ia mengaku memang sering berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk pemain dan pelatih. Saya berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan pemain lainnya. Tapi semua itu hanya sebatas menjaga silaturahmi, kata Adit saat ditemui di Stadion GBLA. Namun sinyal kepindahan Sadil ke Persib makin kuat setelah gelandang Deddy Kusnandar yang kini bermain untuk Persib meninggalkan komentar di postingan perpisahan Sadil. Deddy menyebut Sadil sebagai legenda Sabah FC dan Sadil pun membalas dengan emoji hati biru warna khas Persib Bandung. Kejutan besar bikin geger publik Asia. Jelang laga super krusial Timnas Indonesia versus Cina Juni mendatang. Mendadak Presiden AFC Sheikh Salman turun tangan langsung dan berikan hadiah super istimewa untuk skuad Garuda. Fans Timnas auto heboh. Kira-kira hadiah spesial apa yang diberikan AFC? Simak ulasan lengkap dan mendetail tentang kejutan tak terduga ini hanya di sini. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia Sheikh Salman mengucapkan selamat kepada Uzbekistan yang sukses menjadi juara Piala Asia U17 2025. Ia juga mendoakan kesuksesan semua tim Asia, termasuk Timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Uzbekistan meraih gelar juara setelah menang 2-0 atas Arab Saudi dalam laga final. 2 gol kemenangan Uzbekistan dicetak oleh Muhammad Hakimov lewat penalti di menit ke-51 dan Sadriddin Hasanov di menit ke-70. Ini merupakan gelar juara kedua Uzbekistan di ajang Piala Asia U17. Penampilan Uzbekistan di turnamen ini sangat mengesankan. Mereka menang di seluruh laga fase grup, menaklukkan Uni Emirat Arab di perempat final, mengalahkan Korea Utara di semifinal, dan menutupnya dengan kemenangan atas Arab Saudi di final. Sheikh Salman memuji turnamen ini sebagai ajang penting bagi para pemain muda Asia untuk menunjukkan bakat mereka. Piala Asia U17 jadi batu loncatan bagi banyak talenta muda Asia untuk menjadi bintang masa depan, ujarnya melalui laman resmi AFC. Ia juga mengapresiasi penampilan Uzbekistan yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. Atas nama keluarga sepak bola Asia, saya ucapkan selamat kepada Uzbekistan atas gelar keduanya. Mereka telah menginspirasi Asia lewat penampilan mereka, lanjutnya. Tak lupa Sheikh Salman juga memuji perjuangan Arab Saudi yang tampil luar biasa di turnamen ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada Arab Saudi dan Federasi Sepak Bola mereka, serta kepada Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan, ucap Sheikh Salman. Menurutnya, keberhasilan tim U17 dan U20 dari kedua negara lolos ke Piala Dunia membuktikan komitmen mereka dalam membina sepak bola usia muda. Sheikh Salman kemudian menyampaikan harapannya kepada 9 tim Asia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Tim-tim Asia yang lolos yaitu Qatar, Uzbekistan, Arab Saudi, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Korea Utara, dan Tajikistan. Kedelapan tim perempat final otomatis lolos ke Piala Dunia U17 dan karena Qatar jadi tuan rumah, Asia mengirim total 9 wakil.
FIFA memang menambah jumlah peserta Piala Dunia U17 2025 menjadi 48 tim dan turnamen ini akan berlangsung pada November 2025. Asia sekali lagi akan menjadi panggung hebat bagi lahirnya bintang-bintang masa depan, kata Sheikh Salman. Kami berharap ke-9 wakil Asia bisa tampil maksimal dan berdiri sejajar dengan tim terbaik dunia, tutupnya.